Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok DMJ, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktikum dengan judul Rancang, Bangun dan Manajemen Jaringan SOHO atau Small Office, Home Office. Namun sebelum mulai kami presentasi, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, maka kami akan perkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya, David Sarumaha, dengan NPM 2408 20 10 126. Dan saya Reva Aureli Aza dengan NPM 240 820 10 115. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Baik, sebagai pengantar dari praktikum kali ini, proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep dasar jaringan komputer pada skala small office, home office, atau disebut SOHO. Praktik ini dilakukan untuk memahami proses perancangan topologi, konfigurasi layanan jaringan, serta pengelolaan akses dan bandwidth secara terpusat menggunakan perangkat jaringan virtual. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun jaringan SOHO yang sederhana yang dapat melakukan tiga hal. Yang pertama, menghubungkan beberapa klien dalam satu jaringan lokal. Yang kedua, menyediakan layanan jaringan secara otomatis dan terpusat. Dan yang terakhir, mengontrol akses internet dan penggunaan bandwidth. Selanjutnya untuk ringkasan project, yang pertama itu tools-tools yang digunakan. Di sini ada menggunakan dua aplikasi yaitu VirtualBox dan juga Winbox. Lalu di dalam VirtualBox kita harus sudah menginstal Mikrotik Router OS dan juga tiga klien. Untuk kliennya sendiri menggunakan Windows 10. Agar tidak agar tidak lama dalam menginstal, maka di sini kami mengcloning sebab menjadi dua tambahan Windows lagi karena kan nanti ada tiga klien ya. Dan untuk tiga kliennya ini nanti duanya disetting DHCP dan yang satunya disetting statis. Kemudian konfigurasi meliputi DHCP, NAT, firewall, proxy, dan manajemen bandwidth. Lalu fokus utamanya yaitu konektivitas jaringan, keamanan akses, dan pengelolaan bandwidth. Selanjutnya, desain topologi jaringan yang kami gunakan. Yang pertama, kami itu menggunakan satu router. Yang kedua, kami menggunakan satu switch. Dan tiga, kami mempunyai tiga klien atau PC. Ini mana PC satu dan PC 2 itu memiliki IP yang sama. Yang diakibatkan oleh menggunakan DHCP. Sehingga IP gateway-nya itu DNS-nya itu dibagi secara otomatis. Sedangkan yang PC 3 itu berbeda sendiri IP-nya. Mengapa? Karena kami menggunakan statis. Sehingga diisi secara manual. Selanjutnya yaitu solusi. Di sini tim kami membuat empat solusi. Yang pertama, membuat DHCP service untuk distribusi IP otomatis. Yang kedua, mengatur NAT untuk koneksi jaringan lokal ke internet. Yang ketiga, mengatur proxy dan firewall untuk pembatasan akses situs. Dan yang terakhir, mengatur queue untuk manajemen dan pembagian bandwidth. Selanjutnya, solusi pertama yang kami buat, yang pertama DHCP service untuk distribusi IP otomatis. Jadi, pada solusi ini, kami menerapkan DHCP service untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada klien di jaringan SOHO. Dengan menggunakan DHCP, setiap perangkat itu klien tidak perlu lagi melakukan pengaturan IP secara manual, sehingga konfigurasi jaringan menjadi lebih cepat, efisiensi, dan minimalisirkan kesalahan. Baik, selanjutnya. Solusi yang kedua yaitu mengatur NAT untuk koneksi jaringan lokal ke internet. Nah, NAT sendiri digunakan agar seluruh perangkat di jaringan lokal dapat terhubung ke internet meskipun menggunakan IP address lokal. Nah, untuk pengaturannya dapat dilihat di layar berikut. Selanjutnya adalah solusi yang ketiga, proxy dan firewall untuk pembatasan akses situs. Nah, seperti yang kita tahu, proxy dan firewall ini ketika kita ingin memblokir satu situs ataupun website. Untuk pengaturannya dapat kita lihat di gambar berikut ini. Dan selanjutnya kita lihat hasil implementasinya. Nah, di sini ada hasil implementasinya, di mana yang gambar pada sebelah kiri.
itu saat pada waktu atau sesuai schedule yang ditentukan. Jadi ketika waktunya pada waktu sudah schedule-nya, maka waktu itu akan diblokir websitenya. Dan pada saat yang gambar kedua, saat dilakukan waktu yang telah ditentukan, maka situsnya bisa dibuka. Solusi yang terakhir yaitu queue untuk manajemen dan pembagian bandwidth. Jadi, manajemen bandwidth ini digunakan untuk mengatur dan membagi kecepatan internet agar setiap pengguna mendapatkan akses yang adil. Nah, untuk pengaturannya sendiri dapat dilihat di gambar di bawah ini ya. Kemudian di sini di queue listnya ini ada tiga karena emang kita settingnya di tiga klien. Kemudian untuk limitnya minimalnya itu di 256 kbps dan maksimalnya itu di 512 kbps. Selanjutnya ini kami buktikan untuk bukti yang sudah berhasil. Nah, berikut merupakan bukti berhasil dari implementasi queue untuk manajemen dan pembagian bandwidth-nya. Pada gambar yang sebelah kiri terlihat 320 kbps ya kecepatannya. Nah, ini tuh saat pada waktu atau sesuai schedule yang ditentukan. Jadi masih dalam range 256 sampai 512 kbps. Tapi semisal sudah di atas waktu yang kita tentukan, semisal kita menentukan jam 9 sampai jam 10. Nah, di atas jam 10 itu kan berarti sudah invalid ya. Maka kalau misal kita tes ulang, hasilnya di atas 512 kbps, bahkan bisa mbps. Nah, seperti yang tim kami telah lakukan, ini sampai di 2,1 Mbps. Baik, selanjutnya ada pun implementasinya. Yang pertama itu perancangan topologi jaringan Soho. Yang kedua, konfigurasi router mikrotik sebagai gateway utama. Yang ketiga, implementasi DHCP service untuk klien. Yang keempat, konfigurasi NAT untuk akses internet. Yang kelima, penerapan firewall dan proxy untuk kontrol akses. Yang keenam, manajemen bandwidth menggunakan queue. Yang ketujuh, pengujian konektivitas dan layanan jaringan. Yang terakhir, kesimpulannya, setelah jaringan Solo diimplementasikan, pengelolaan jaringan menjadi lebih terpusat dan efisien melalui router mikrotik. Distribusi IP address secara otomatis mempermudah koneksi klien tanpa konfigurasi manual. Penerapan NAT memungkinkan seluruh klien mengakses internet, sementara firewall dan proxy meningkatkan keamanan dengan mengontrol akses jaringan. Selain itu, manajemen bandwidth membantu menjaga kestabilan jaringan dengan membagi sumber daya secara lebih adil. Implementasi ini memberikan gambaran nyata penerapan konsep jaringan SOHO dalam lingkungan kerja skala kecil. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembagian tugas. Dari tim kami itu sudah sepakat bahwasannya saya, Reva Aurelia Aza, itu mengatur DHCP service untuk distribusi IP otomatis dan juga mengatur proxy dan firewall untuk pembatasan akses situs. Untuk saya sendiri, yang pertama itu mengatur NAT untuk koneksi jaringan lokal ke internet. Yang kedua, mengatur queue untuk manajemen dan pembagian bandwidth. Namun di sini sedikit tambahan, tim kami mengerjakannya secara bersama-sama dan dalam satu laptop. Jadi semuanya masih tahu step by step-nya, tapi mengerjakannya secara bergantian agar bisa sama-sama merasakan. Dan presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa semuanya.